Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah grup WA, seseorang menuliskan demikian. Daripada mati karena kelaparan, lebih baik mati karena COVID-19. Sebagai sebuah respon terhadap diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah. Bagi orang-orang tertentu, tulisan tersebut bisa mendorong dirinya untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bahkan juga bisa mendorong dirinya untuk melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, atau perampokan, bahkan penjarahan. Atau bagi orang-orang yang mengaku dirinya beragama dan percaya, tulisan tersebut pun bisa mendorong dirinya untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan, kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu? Berapa lama lagi, Tuhan? Karena dalam kenyataannya COVID-19 ini tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi, bahkan stabilitas keamanan masyarakat dalam rangka seseorang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kenyataan seperti ini mungkin sudah mulai dirasakan seperti badai yang menerpa hidup mereka. Mungkin sudah seperti akan menghancurkan hidup mereka. Mulai dari gaji bulanan yang dikurangi, dirumahkan tanpa pesangon, kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga mereka kesulitan untuk mencukupi hidup sehari-hari, membayar tagihan listrik, tagihan PAM, dan sebagainya. Namun di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ada baiknya kita mendengar dan kita mengingat nasihat Rasul Paulus. Ketika sebagai seorang tahanan, ia bersama kurang lebih 276 orang lainnya berada dalam sebuah perahu yang sedang berlayar menuju Roma. Tetapi di tengah lautan luas itu, perahu mereka diterpa badai yang sangat luar biasa hebat selama berhari-hari. Di tengah situasi dan kondisi seperti itu, Rasul Paulus justru memberikan nasihat kepada semua orang yang ada di dalam perahu itu. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Tetap bertabah hati. Bagi sebagian orang mungkin nasihat Rasul Paulus itu hanya sebuah klise saja. Karena tidak seorang pun mau hidup dalam kesusahan dan bahaya. Semua orang ingin kesusahan dan bahaya itu berlalu dengan cepat. Tetapi kalau kita mencermati dan mau memahami nasihat Rasul Paulus itu, maka sebenarnya ada beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita. Hal yang pertama, di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan bersikap dan bertindak gegabah. Sebab tulisan yang mengatakan daripada mati karena kelaparan, lebih baik mati karena COVID-19, bukanlah pilihan yang harus dipilih. Sebab kedua-duanya berakhir dengan kematian, bukan kepada hidup. Jadi yang harus disikapi dengan bijaksana adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup dan tetap hidup berkenan di hadapan Allah, bahkan hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua, di dalam nasihat Rasul Paulus itu ada janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Artinya, di
tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, jaminan pemeliharaan Allah pun tetap ada. Hanya saja yang dibutuhkan oleh kita adalah kepekaan akan perlindungan dan pemeliharaan Allah itu. Sekalipun demikian, hal yang ketiga, kecuali kapal ini, adalah ajakan Rasul Paulus kepada kita bahwa untuk bisa bertahan hidup dan tetap hidup, apakah kita mempunyai keberanian untuk mengorbankan sesuatu? Tetapi bukan mengorbankan hidup itu sendiri atau hidup orang lain, melainkan mengorbankan apa yang kita miliki. Sehingga dengan keberanian berkorban itulah kita bisa bertahan hidup dan tetap hidup. Sementara soal mati, itu adalah urusan Tuhan yang harus disikapi dengan bijak oleh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ketika badai hidup menerpa semakin keras, dan kita tergoda untuk melakukan yang sia-sia, kita diajak untuk tetaplah bertabah hati, supaya kita tetap hidup dan hidup. Janji harapanmu, ya janji Tuhanmu, pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teguh, kan melindungimu, tetap teguh. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada janji-Mu. Kami tetap beriman dan percaya akan perlindungan dan pemeliharaan-Mu, supaya kami tidak tergoda untuk bertindak sia-sia, dan kami tidak kehilangan sukacita hidup. Kami berdoa, Engkau tetap menopang pemerintahan kami, baik di pusat maupun daerah-daerah, supaya mereka terus mengusahakan situasi dan kondisi yang lebih baik, dan tetap mengayomi warganya dengan hikmat-Mu. Sehingga situasi dan kondisi sekarang ini dan hari depan tetap kondusif dan aman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.